Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Nur Aini dari kelas B dengan NPM 102200066 dengan mengambil prodi S1 Akuntansi di kampus Tembi, Bandung. Di sini saya akan menjelaskan materi singkat tentang formulir atau form. Formulir adalah dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Formulir disebut dokumen karena peristiwa yang terjadi dalam organisasi direkam atau didokumentasikan di atas secara kertas, serta formulir juga disebut media karena formulir merupakan media untuk mencatat peristiwa dalam organisasi ke dalam catatan. Berikut contoh formulir. Yang pertama ada formulir faktur penjualan. Yang kedua, formulir jurnal penjualan. Yang ketiga, formulir jurnal penerimaan kas. Yang keempat, formulir jurnal pengeluaran kas. Yang kelima, formulir rekening buku besar. Jenis-jenis formulir. Yang pertama, formulir satu set. Contohnya, faktur penjualan. Yang kedua, formulir continuous. Contohnya, printer komputer. Yang ketiga, formulir tanpa karbon. Contohnya, tiket pesawat. Yang keempat, formulir dengan tinta magnetis, yaitu dapat dibaca oleh alat input untuk langsung diproses oleh komputer. Yang kelima, formulir optical karakter, yaitu dalam bentuk angka dan huruf yang dapat dibaca oleh alat input otomatis ketika ditransfer ke komputer. Beberapa manfaat atau kegunaan formulir. Yang pertama itu untuk menentukan hasil kegiatan. Yang kedua untuk menjaga aktiva dan utang-utang perusahaan. Yang ketiga untuk memerintahkan suatu pekerjaan. Yang keempat untuk penyusunan rencana kegiatan, penilaian hasil dan penyesuaian rencana kedua. Berikutnya penggolongan formulir. Yang pertama, menurut sumbernya. Formulir yang dibuat dalam perusahaan digunakan untuk intern dan disimpan dalam perusahaan, yaitu contohnya kartu jam kerja, memo kredit atau debit, pengeluaran barang, serta bukti permintaan dan lain-lain. Kemudian formulir yang dibuat dalam perusahaan dan dikirim kepada pihak luar perusahaan. Contohnya faktur penjualan, bukti kas keluar, dan surat order pembelian. Kemudian formulir yang diterima dari luar perusahaan, contohnya faktur pembelian, surat order dari pembeli, dan rekening koran bank. Yang kedua, menurut tujuannya. Formulir yang dibuat untuk meminta dilakukannya suatu tindakan oleh unit organisasi lain, contohnya bukti permintaan dan pengeluaran barang dari gudang. Kemudian formulir yang digunakan untuk mencatat tindakan yang telah dilaksanakan. Berikut contohnya seperti faktur pembelian, faktur penjualan, serta kartu jam kerja. Yang terakhir ada prinsip dasar dalam merancang formulir. Yang pertama, pemanfaatan tembusan atau copy formulir. Yang kedua, penghindaran duplikasi dalam pengumpulan data. Yang ketiga, rancangan formulir yang sederhana dan ringkas. Yang keempat, unsur internal cek dalam merancang formulir. Yang kelima, nama dan alamat perusahaan pada formulir. Yang keenam, nama formulir.
Yang ketujuh, nomor identifikasi pada setiap formulir. Yang kedelapan, formulir besar. Yang kesembilan, pencetakan garis pada formulir. Yang kesepuluh, pencantuman nomor urut cetak. Yang kesebelas, rancangan formulir yang hanya memerlukan pengisian tanda checklist atau silang, atau dengan mencantumkan jawaban iya atau tidak. Serta formulir ganda. Yang terakhir juga pembagian zona. Sekian materi singkat dari saya tentang formulir atau form. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.